Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan hari ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah dengan setia selalu mengikuti renungan-renungan yang saya sampaikan. Semoga renungan-renungan ini membawa berkat bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini kita akan belajar dari orang-orang Majus tentang persembahan yang terbaik. Bagaimana mereka memberikan satu persembahan yang terbaik. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah persembahan yang terbaik. Saya ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, mari kita belajar. Kita belajar kepada orang-orang Majus tadi, bagaimana mereka punya semangat, punya niat, punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, dalam perjalanan berjumpa dengan Tuhan itu, ada beberapa halangan tentunya. Mari kita belajar kepada mereka bagaimana mereka sampai bisa bertemu. Pertama, mereka punya semangat. Punya semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Yang pasti pertama mereka telah mendengar dulu. Gitu ya. Makanya tadi dikatakan mereka mengikuti, melihat bintang timur. Ya. Mereka punya semangat yang pertama. Nah, semangat ini, semangat untuk berjumpa dengan Yesus ini perlu satu perjuangan. Perlu satu perjuangan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Semangat saja tidak cukup, harus disertai dengan satu perjuangan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus, pasti ada gangguan, pasti ada halangan. Ya. Yang kedua, ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita baca di Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Orang-orang Majus ini ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan, ada kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan, menyembah Yesus. Dia mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Dia mengandalkan bintang timur. Dia mengikuti petunjuk itu. Artinya dia mengikuti petunjuk apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, beri persembahan yang terbaik. Kita lihat orang Majus ini pada saat mereka berjumpa dengan Yesus, menyembah Tuhan, menyembah Yesus, lalu mereka buka harta bendanya, mereka persembahkan dupa, mur, dia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu perjuangan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita baca di Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Pada saat kita mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Apa itu? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah dikatakan ibadat yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Yang keempat, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Tadi orang-orang dari Majus ini diberikan dalam mimpi. Jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali ke manusia yang lama. Lukas 9 ayat 62 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Barang siapa yang bersiap untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi dia selalu menoleh ke belakang, selalu mengingat-ingat masa lalunya, dia tidak layak bagi Tuhan. Nah, saya kembali ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang halangan-halangan, tentang perlunya kita semangat, perlunya kita berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Pada saat saya mau menjadi seorang pewarta, Bapak Ibu Saudara kasih, begitu banyak gangguan, begitu banyak halangan, begitu banyak orang yang tidak berharap saya menjadi seorang pewarta. Tapi saya berjalan bersama Tuhan, saya punya semangat, saya punya satu perjuangan, dan Tuhan berkenan. Saya memberikan persembahan hidup saya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkenan. Nah, mari kita renungkan semuanya ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Kita perlu semangat, kita perlu perjuangan, kita perlu ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kita perlu memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, di waktu yang singkat ini kita berdoa sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kiranya Kau sertai kami, bantu kami dalam perjuangan ini ya Tuhan Yesus. Semoga kami dapat berjumpa dengan Kau dan dapat menyerahkan seluruh persoalan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi kami akan mengikuti tuntunan-tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.